Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu pernah mendengar, melihat, atau mengalami orang-orang yang antri untuk membeli sepatu baru yang sungguh terkenal, viral, keluaran merek yang sangat terkenal, dan semuanya berebut ingin membeli. Bahkan ketika ada yang tidak dapat, rasanya kecewa sekali. Ada juga yang kemudian merasa tidak bisa mengikuti, tidak bisa bersaing dengan yang lain, karena tidak bisa membeli sepatu yang sedang viral dengan merek yang bagus, meskipun harganya mahal. Demikian juga dengan hal yang lain. Bahkan ada yang ketika entah sekolah, entah bekerja, mereka sering memamerkan sepatu mereka yang bermerek. Padahal ada orang yang tidak punya kaki. Tentu orang yang tidak punya kaki tidak pusing itu dengan sepatu merek apa, nggak relevan. Apalagi ada yang kecewa karena tidak bisa beli sepatu merek tertentu, tidak relevan, tidak punya kaki. Demikian halnya juga ada orang yang mobilnya kesenggol, keserempet, kemudian baret. Waduh, bisa marah sekali. Ini mahal mobil ini harganya. Dia bisa sungguh-sungguh furious, bisa sungguh-sungguh rage, yang marah luar biasa, dan bisa melakukan kekerasan karena mobilnya terbaret, tercoret, gara-gara ada orang yang menyenggol. Padahal ada orang yang tidak pernah punya mobil dan tidak akan bisa bakal punya mobil. Jadi kalau ada mobil terbaret itu bukan urusan dia. Juga ada anak yang kalau tidak sekolah di sekolah tertentu itu rasanya nggak gengsi, minder, sekolahnya ya biasa-biasa. Padahal ada sekolah yang luar biasa sekali. Ada yang tidak sekolah sama sekali. Bahkan ada satu suku yang belajar sendiri. Tidak ada sekolah modern, tidak ada, belajar sendiri. Dan mereka juga tidak kalah pintar loh. Tapi ada yang kalau tidak sekolah di sekolah tertentu rasanya harga dirinya nggak ada. Bagi orang yang tidak sekolah atau sekolah secara pribadi, suku tertentu yang belajar secara natural berdasarkan bimbingan orang tua, kebijaksanaan para leluhur, anak sekolah itu memang sudah biasa, nggak masalah, boro-boro stres, nggak merasa apa-apa. Ada juga orang yang kalau tidak sekolah yang sangat pinter, ke luar negeri, wah nanti khawatir tidak bisa sukses dalam hidupnya. Padahal banyak orang sukses itu ya sekolahnya yang biasa-biasa. Ada orang yang sederhana, tetapi dia belajar terus dengan berbagai macam cara. Tidak harus sekolah tertentu untuk belajar. Bisa belajar ke tempat lain, dari kehidupan, dari pembicaraan, dari refleksi, dari alam, bisa. Yang paling penting adalah keterbukaan untuk terus belajar. Tapi saya membayangkan, saya sering berandai-andai, kalau kita ini tidak perlu memiliki banyak hal, tentu kita lebih ringan, nggak harus mikir macam-macam. Terutama ketika kita tidak mempunyai pikiran yang macam-macam. Tentu menjadi lebih sederhana. Tidak banyak kecewa, tidak banyak frustrasi, dan lebih rileks. Karena pikiran kita itu tidak terlalu banyak. Jadi lebih tenang, lebih rileks, lebih lega rasanya. Tidak muyak. Saya juga seringkali berandai-andai, kalau kita ini tidak perlu memegang gengsi harga diri terlalu tinggi,
mungkin kita malah bisa banyak belajar dan juga bisa menikmati hidup. Bisa berelasi dengan baik dengan semua orang tanpa harus menjadi frustrasi. Karena seringkali ada orang marah-marah dan tersinggung itu gara-gara harga diri. Nggak bisa, Romo. Wah, ini sudah masalah harga diri, Romo. Nggak bisa begitu, saya tidak bisa terima. Padahal ada orang lain yang santai-santai saja. Dia dihina, tidak dianggap. Ya enggak apa-apa, memang dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Kita seringkali terlalu menganggap diri tinggi. Atau menganggap diri terlalu hebat. Sehingga ketika kurang diperhatikan, tersinggung. Ketika pendapatnya tidak diterima, sakit hati. Padahal ya biasa saja. Kalau kita ini kosong, nol, pasti nggak akan tersinggung. Memang kosong. Kalau saya ini tidak ada, malah bisa menikmati segala-galanya. Tidak dianggap itu malah senang. Saya seringkali kalau di dalam sebuah pertemuan, saya datang dan tidak ada orang yang kenal saya tidak kenal, malah saya bisa menikmati segala-galanya. Pertunjukannya, acaranya, juga orang-orang yang ikut hadir. Karena saya tidak ada di situ. Tetapi kalau saya ada di situ, harus duduk di depan, harus memberi sambutan, malah saya kepikiran dan tidak bisa menikmati. Seringkali seperti itu. Ada orang bijak yang memberi nasihat. Kalau Anda punya masalah, coba Anda menyingkir sejenak. Kemudian melepaskan segala-galanya tanpa relasi dengan siapa-siapa dan sendirian dengan diri Anda sendiri. Dan beberapa saat sampai Anda merasa bahwa masalah itu tidak ada di luar sana, tetapi ada di dalam. Dan karena itu ada di dalam, saya bisa mengatasinya. Karena ada di genggaman saya. I can handle it. Maka saudara-saudari terkasih, baik dan buruk itu tergantung apa yang kita pikirkan. Penting atau tidak penting itu tergantung apa yang kita pikirkan. Karena itu kalau kita bisa sadar bahwa kita ini melampaui segala-galanya, tentu kita bisa menjadi lebih tenang. Daripada berebut tentang sepatu, bersyukur bahwa masih punya kaki. Daripada berebut tentang atau stres karena tidak sekolah tinggi, lebih baik kita belajar dari berbagai macam segi, dari berbagai sumber, supaya kita makin bijaksana. Daripada khawatir tidak bisa mempunyai posisi yang sangat hebat dalam masyarakat, lebih baik kita mengangkat orang lain, menolong orang lain supaya bisa hidupnya lebih baik. Ada begitu banyak jenis kehidupan dan dimensinya. Dan kita bisa memilih mana yang sungguh membahagiakan. Ternyata kalau kita sungguh-sungguh tenang dan mencoba melepaskan apa saja yang bisa kita lepaskan, ternyata semua bisa dilepaskan. Apalagi harga diri, kehebatan, itu semua bisa lepas. Dan ketika semuanya dilepaskan, malah tuntutan itu menjadi makin kecil. Sehingga kita makin lega, makin rileks, dan makin bebas. Menurut saya bukan masalah sekolah tinggi atau sekolah rendah. Bukan masalah mempunyai banyak atau sedikit. Tetapi apakah kita mempunyai pikiran yang terbuka, yang luas, yang bisa melihat setiap peristiwa dari berbagai dimensi. Melihat setiap orang dari berbagai perspektif. Melihat setiap kejadian, fenomena dari berbagai sudut. Dan kemudian kita bisa mempunyai gambaran yang lengkap. Dan itulah yang disebut dengan orang yang berpandangan luas. Dan rupanya kalau kita ingin berpandangan luas, justru kita harus menghilang. Sehingga kita bisa melihat dari berbagai macam segi. Dari berbagai macam sudut. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, samping kiri, samping kanan, dari mana-mana. Dan kemudian kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas dan mengerti lebih jernih. Menghilangkan semua salah paham.
terhadap orang lain, terhadap peristiwa, terhadap kehidupan. Dan kita tetap invisible, tidak kelihatan, tetap bebas, tetap lega, tetap spacious, penuh dengan kelegaan. Bukan sempit, muyek, kaku, hanya memikirkan dari satu sudut pandang saja, yang seringkali sangat terbatas. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita terus membuka diri, terus belajar, terus mengosongkan diri, terutama membuang pikiran-pikiran yang muyek, sehingga ada space, ada kelegaan yang membuat kita bisa menerima, mengerti, memahami apa saja dalam hidup ini. Orang lain, peristiwa, alam, iman, dengan hati yang lebih lega, dengan hati yang terbuka, selalu antusias, karena hidup itu sendiri sudah sangat menakjubkan. Jangan sampai karena satu peristiwa hidup di dalam sebuah perjalanan hidup yang panjang membuat kita tidak mampu move on dan terus terbelenggu di situ. Padahal kehidupan itu begitu luas. Saya bersyukur karena mempunyai kesempatan dan rahmat untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Kalau banyak orang yang berjuang supaya bisa mengalami yang namanya financial freedom, lah saya itu freedom terus financially, lah memang tidak pernah mikir uang. Juga ketika mikir tentang begitu banyak masalah rumah tangga, saya nggak pernah relevan memikir rumah tangga, paling hanya mendengarkan orang curhat. Dan nggak punya rumah tangga. Keluarga saya adalah keluarga Oblat Maria Immaculata, para imam dan bruder yang baik-baik, yang bisa memahami, yang terus bertumbuh. Dan kalau ada perbedaan, it's okay, karena memang tidak pernah sama. Dan ada begitu banyak hal yang bagi orang lain mungkin menjadi beban pikiran yang muyek, beban perasaan, yang bagi saya malah tidak relevan. Itu mungkin seperti orang yang berebut sepatu yang bagus, tidak relevan bagi orang yang tidak punya kaki. Menurut saya, semakin kita sedikit mempunyai, entah itu pikiran, entah itu barang-barang, entah itu keinginan, sedikit juga bebannya. Semakin kita terbuka, semakin kita bisa melihat dari berbagai segi, semakin ringan hidup kita, semakin jelas kehidupan yang kita jalani. Apalagi kalau kita bisa sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, segalanya sudah disediakan dan kehidupan kita itu diselenggarakan begitu bijaksana oleh Tuhan. Maka kita akan tenang, damai, dan penuh syukur. Karena kita sadar, kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.